Sering fokus hidup kita hanya untuk menyenangkan batin kita, jiwa kita. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ketika kita hanya fokus kepada jiwa kita, perasaan kita, maka di satu sisi kita mendukakan, kita melukai hati dan perasaan Bapa di surga. Berarti di dalam pemilihan fokus ini sangat penting. Mari, saya mengajak kita semua untuk memiliki fokus berdasarkan apa yang Tuhan mau. Fokus yang membuat ketika kita bergerak dalam kehidupan ini, semangat kita, spirit kita, motivasi kita hanya satu, untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Untuk menjadi orang bukan menurut dunia, tetapi menjadi orang menurut apa yang Bapa inginkan. Kalau kita tadi ketahui menjadi orang menurut dunia, sehingga semua orang mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang adalah orang-orang yang berhasil punya perusahaan, berhasil punya uang banyak, berhasil memiliki karir, jabatan, bahkan dia juga memiliki banyak rumah, mungkin harta, segala macam fasilitas dunia yang dia miliki. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada saat ini, salam transformasi. Di dalam kehidupan kita, setiap manusia pasti memiliki fokus di dalam kehidupan ini. Kalau fokus hidup seseorang sudah dia mantapkan, maka kita dapat melihat bahwa ketika dia menjalani kehidupannya, ketika dia menjalani aktivitasnya, maka dia selalu mengarahkan untuk mencapai, untuk meraih apa yang menjadi fokus di dalam kehidupan ini. Bisa kita lihat saudara, ketika dari kecil, mungkin kita sering dikatakan sama orang tua kita, kalau misalnya rapot kita atau nilai kita sekolah jelek, kita pasti akan dipanggilkan guru private ke rumah. Ketika dipanggilkan guru private ke rumah dengan tujuan supaya kita atau anak kita ini untuk memiliki nilai yang baik, supaya kita punya rapot yang baik, supaya tidak ada yang merah, supaya kita bisa menjadi orang. Nah, pemahaman menjadi orang di sini dipahami bahwa orang yang dimaksudkan adalah orang yang berhasil dalam hal memiliki uang banyak, memiliki deposito, memiliki kekayaan, memiliki jabatan, bisa punya perusahaan, bisa punya posisi atau karir yang baik. Bisa saudara bayangkan, hanya demi fokus untuk mencapai keberhasilan menurut dunia, maka sebagai orang tua rela untuk memanggil guru private ke rumah, rela untuk membayar mereka supaya anak kita dididik hanya dengan satu tujuan, mereka jadi orang. Jadi orang yang dimaksud adalah jadi orang seperti yang tadi dikatakan, bahwa dia akan memiliki segala hal, bisa menikmati dan meraih segala fasilitas di dalam dunia ini. Kalau kita melihat fokus hidup, fokus ini memiliki suatu power, suatu kekuatan. Ketika kita memiliki suatu fokus, suatu tujuan, maka fokus tersebutlah yang mampu menggerakkan segala hasrat, segala keinginan, segala kemampuan dalam diri seseorang agar dia meraihnya. Ketika dia memiliki fokus, maka apapun yang dia lakukan selalu mengarah kepada fokus yang dia tujukan. Kalau sebagai seorang anak, dia dididik dan diarahkan hanya untuk menjadi orang menurut versi dunia, mengapa kita sebagai orang percaya tidak pernah mengarahkan hidup kita, tidak pernah mengarahkan anak-anak kita untuk dia memiliki fokus menjadi orang yang menurut Tuhan? Sering kita merasa bahwa menjadi orang itu adalah seperti kebanyakan dunia ini, bahwa menjadi orang itulah orang yang sukses. Tetapi kita harus belajar bagaimana memiliki fokus menjadi orang menurut Tuhan. Berarti kalau kita melihat fokus di sini saudara, fokus punya kekuatan. Nah, tinggal kita mengarahkannya. Mau fokusnya menurut dunia atau fokusnya menurut kehendak Bapa di surga. Terlalu banyak hidup kita, filosofi hidup kita, semuanya sudah dipengaruhi sehingga fokus hidup kita hanya untuk apa yang dunia katakan. Sering fokus hidup kita hanya berfokus kepada jiwa dan perasaan kita. Sering fokus hidup kita hanya untuk menyenangkan batin kita, jiwa kita. Sehingga apa yang terjadi saudara? Ketika kita hanya fokus kepada jiwa kita, perasaan kita, maka di satu sisi kita mendukakan, kita melukai hati dan perasaan Bapa di surga.
Berarti di dalam pemilihan fokus ini sangat penting. Mari, saya mengajak kita semua untuk memiliki fokus berdasarkan apa yang Tuhan mau. Fokus yang membuat ketika kita bergerak dalam kehidupan ini, semangat kita, spirit kita, motivasi kita hanya satu, untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga. Untuk menjadi orang bukan menurut dunia, tetapi menjadi orang menurut apa yang Bapa inginkan. Kalau kita tadi ketahui menjadi orang menurut dunia, sehingga semua orang mengatakan bahwa ketika kita menjadi orang adalah orang-orang yang berhasil punya perusahaan, berhasil punya uang banyak, berhasil memiliki karir, jabatan, bahkan dia juga memiliki banyak rumah, mungkin harta, segala macam fasilitas dunia yang dia miliki. Saudara, tetapi menjadi orang menurut Bapa di surga bukan seperti apa yang dunia katakan. Bukan seperti apa yang filosofi dunia ajarkan kepada kita. Justru, kalau kita punya fokus menjadi orang menurut Bapa di surga, berarti kita bisa menjadi orang seperti apa yang Bapa inginkan. Ketika Bapa menciptakan manusia, bahwa Bapa menginginkan manusia bisa berjalan beriringan dengan Dia, bisa mengerti hati dan perasaan Dia, bisa seirama dengan Dia. Di sini kita belajar bagaimana supaya memiliki hati dan perasaan Bapa itu. Saudara, untuk menjadi orang menurut Bapa di surga memang tidak mudah. Tapi sangat disayangkan justru selama ini banyak orang Kristen, banyak orang percaya menganggap bahwa untuk menjadi orang menurut Bapa di surga itu sangat mudah. Mereka merasa bahwa hanya cukup percaya kepada Yesus, maka dia dianggap sudah menjadi orang seperti apa yang Bapa katakan. Seperti apa yang Bapa inginkan. Justru di sini kita harus belajar bahwa kebanyakan orang, mereka merasa menjadi orang menurut apa yang Tuhan inginkan. Tetapi sesungguhnya yang ada dalam pikiran dia, yang ada dalam mindset dia, perasaan dia, itu yang dia kejar. Mari kita periksa saudara. Kalau dari kecil kita berani dipanggilkan guru private ke rumah untuk belajar, tapi adakah kita memanggil guru-guru agama, kita memanggil pendeta-pendeta ke rumah untuk mengajarkan kepada kita dan anak-anak kita bagaimana kita belajar kebenaran yang murni? Belajar bagaimana kita membaca bahasa Ibrani, belajar membaca bahasa Yunani, sehingga sejak kecil kita ditanamkan kebenaran yang murni. Lihat saudara, orang-orang yang sejak kecil, anak-anak yang sejak kecil, mereka dipanggil keyakinannya, guru keyakinannya, untuk mengajarkan dia membaca menurut bahasa yang mereka yakini itu bahasa satu-satunya. Ketika dia dewasa, dia sulit untuk meninggalkan keyakinannya tersebut. Dia bahkan rela meninggalkan waktu keaktivitasnya, waktu kerjanya, mungkin dia di perjalanan, mungkin dia dalam perjalanan pergi berwisata. Dia rela tinggalkan semuanya hanya demi memenuhi ibadahnya. Tapi bagaimana dengan saudara dan saya? Kita merasa bahwa kita sudah cukup percaya, tapi lihat di mana bakti kita. Kalau mereka saja yang sudah sejak kecil dipaksa, mereka harus bisa membaca, mereka harus bisa menguasai apa yang mereka yakini sampai dewasa. Tetapi mengapa justru kita fokus hidupnya tidak berusaha dan berjuang menjadi seperti apa yang Bapa inginkan? Kalau mereka bisa memaksa anak-anaknya sejak kecil untuk membaca bahasa yang mereka yakini itu yang paling benar, mengapa saudara dan saya, kita tidak pernah memaksa anak-anak kita, memaksa diri kita agar dapat membaca dalam bahasa Ibrani dan Yunani, sehingga kita bisa mengerti kebenaran secara baik dan benar, secara tepat. Saudara, kita bisa melihat perbedaan-perbedaannya di sini. Kalau orang-orang percaya sejak kecil, mereka ditanamkan dengan benar, mereka dicekokin dengan benar, mindset mereka ditanamkan sesuai dengan kebenaran. Semakin hari semakin bertumbuh, maka mindsetnya itu sudah terbentuk dan terpola seperti apa yang Alkitab katakan. Sangat disayangkan justru kita membiarkan dunia meracuni hidup kita, membiarkan dunia merubah cara berpikir kita, sehingga template cara berpikir kita secara tidak langsung sama dengan dunia, tetapi kita meyakini bahwa itu berbeda dengan dunia. Disinilah
terjadinya penyesatan. Disinilah terjadinya penipuan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa itu cara hidup seperti yang Tuhan inginkan. Tetapi sesungguhnya itulah cara hidup yang dunia ajarkan. Karena kita tidak pernah menyadarinya sejak kecil kita hidup dengan cara dunia. Kita terseret dengan cara dunia. Bahkan kita sudah terbentuk dan terpola dengan cara hidup dunia. Sehingga ketika dewasa untuk merubahnya itu akan sangat sukar. Tetapi segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita mau ikut, kita mau tunduk dan mau turut seperti apa yang Tuhan katakan. Mari saudara, saya mengajak saudara mulai hari ini, ayo kita miliki fokus untuk menjadi orang seperti apa yang Tuhan inginkan. Bukan seperti apa yang dunia mau. Saudara, sekaranglah waktunya. Kita merubah fokus hidup kita, agar fokus hidup kita untuk menyukakan dan menyenangkan Bapa di surga, sehingga menjadi orang menurut apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara. Salam transformasi.